pasti ada anak ibu ya. Iya, ada. Habis itu ada haknya juga Bu. Iya. Baik, mudah-mudahan malam hari ini kita akan segera ketemu solusi ya Bu ya. Nanti Ibu juga bisa menyampaikan harapannya sebenarnya apa sih? Apakah ada kaitannya sakit-sakitnya Ibu dengan masalah ini? Dan apa yang harus dilakukan nih ke depannya supaya ya bisa memberikan keputusan yang memuaskan banyak pihak lah. Kalau semua pihak saya rasa agak sulit, tapi sebanyak-banyaknya ya. Kami akan ajak Ibu Lina untuk bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Lina, dengan tanggal lahir 1 Februari 1967 dan memiliki nomor rumah 17. Sosok wanita yang baik hati dan juga penyayang. Saat ini, saya merasakan ia memiliki permasalahan yang sangat rumit. Hal ini terkait dengan masa lalu yang sangat menyedihkan oleh keluarganya. Saya merasakan adanya tangisan dan juga amarah yang selama ini ia simpan. Akan tetapi, saya masih melihat adanya kebahagiaan dari semua kejadian ini. Selamat malam. Selamat malam Roy. Silakan duduk semua. Terima kasih. Saya berhadapan dengan Ibu Lina. Iya. Oke, kita konfirmasi data dulu ya. Lahir tanggal 1 bulan 2 1967 dan nomor rumah 17. Iya. Ibu Lina ini bermasalah soal warisan. Iya. Jadi beliau tinggal bersama keluarga itu dari warisan mertua gitu ya. Iya. Nah, tapi begitu suaminya juga meninggal, itu adik-adiknya sang suami menuntut haknya, menuntut Ibu Lina untuk menjual rumah tersebut. Dan belakangan Ibu Lina dan keluarga yang masih tinggal di situ ini sering sakit bergantian beserta 3 anaknya. Iya. Iya Bu ya. Iya. Makanya datang ke sini sebenarnya mau tahu nih sakitnya keluarga Ibu Lina Wajar apa tidak? ada kaitannya apa enggak dengan masalah ini, wajar atau enggak. Ya soal warisan ini apa yang harus dilakukan, solusinya gimana supaya paling Tapi tidak emang bisa udah dijual. memuaskan banyak pihak. Udah dijual. Sudah dijual ya? Udah. Oh rumah sudah dijual? Udah. Saat itu juga. Setelah Sebenarnya- berselang kurang lebih setahun. Oh. Dari 40 hari. Udah dijual, ngapain ditanya lagi ya? Iya. Mohon maaf yang, ya, yang saya saya ngomongnya bukan ceplos-ceplos. masalahnya, saya ingin tahu kenapa sakit-sakitannya saya dan anak-anak itu apa ada kaitannya dengan keluarga suami saya. Keluarga. Iya. Karena indikasi dibilang memang saya ada sesuatu hal yang mungkin harus di. Maksud Ibu ada kaitannya nih soal mistis gitu? Iya. Ada yang ngirim, ada yang guna-guna. Iya. Nggak ada sama sekali. Saya melihat Ibu Lina adalah tipikal orang yang melankolis sejati. Dan Ibu Lina ini adalah orang tipe pemikir. Sepeninggal sang suami, Iya. saya melihat Ibu Lina kehilangan pegangan. Sehingga Ibu Lina berpikir macam-macam. Dan sebenarnya saya lebih menitik beratkan bukan mistis di sini. Tapi karena Ibu menanyakan wajar atau tidak meninggalnya, jujur saya jawab wajar. Kedua, saya merasakan Ibu Lina seharusnya lebih bisa enjoy hidupnya tuh nggak terlalu ikutin yang arus balik emosi. Soalnya di sini ada konflik antar keluarga di sini tampaknya. Betul. Konflik antar keluarga ini ngebawa dia jadi berpikir negatif. Jangan-jangan gue disantet ya sama dia. Jangan-jangan gue diiniin. Jangan-jangan gue di itu. Jangan. Padahal sebenarnya jika kita lagi pikirannya sakit, jika kita lagi pusing pikiran, banyak pikir, hal yang sakit beneran juga akan jadi benar. Saya merasakan orangnya. Saya tidak berbicara mistis di sini, tapi saya berbicara logika. Saya merasakan di sini hawanya bersih dan
kacamata yang berbeda, Nama suami perspektif ibu yang siapa? berbeda. Nama suami saya Nama anak ibu? Ini udah almarhum ya. iya. Nanti kita pakai nama samaran ya Bu ya? Nama suami saya tolong sama. Iya ya, nanti nama suami juga Sama. disamarkan. Iya. Baik, Bang Oji, kalau ada yang namanya Halo. yang nemenin partisipan kita, anaknya boleh kita tolong dibawa masuk, dikasih masker sama klip. Makasih Bang Oji. Oke. Jadi sekarang ibu tinggal sama siapa? Ketiga anak ya? Iya, 3 anak. Karena kan anak saya yang itu udah lulus, udah kerja, jadi tinggal sama berempat kami. Yang kedua? Yang kedua ini baru berhenti kerja. Yang Oh, udah sekarang kerja ini juga, udah kerja, tapi tapi- sekarang udah baru berhenti, mau cari lagi gitu. Jadi yang kecil masih SMA sekarang. Oke. Ini kejadiannya sebenarnya udah lama ya? Udah lama ya, cuman saya berpikir memang sempat waktu itu rumah saya dibersihin. Bersihin. Iya, dan ada satu boneka yang diambil. Boneka. Boneka pernah dibeli oleh suami saya. Bapak urusan boneka itu. Waktu ada saat rumah saya dibersihin, yang kan sebelumnya udah banyak yang bilang bersihin aja rumah yang sekarang saya tempatin ini. Setelah itu ada pengajian apa, jadi katanya boneka itu yang membuat kami selalu goyang gitu, selalu sakit-sakitan. Bu, sebentar, saya mau tanya Roy. Roy, menurut kamu memang ada... Oke, silakan. Mas, silakan duduk di sini. Geser sedikit ke sebelah sana. Panggilnya ibu, mama? Mama. Mama. Iya. Namanya kita pakai nama samaran ya? Rian? Ya dia. Yang tadi namanya apa ya? Lina ya. Iya. Oke, Roy, tadi saya ada pertanyaan sebenarnya. Dari cerita Ibu Lina kan menganggap bahwa ini ada teror-teror gaib. Bisa dikatakan ada boneka, ada kiriman ini, itu.